Shalom semuanya, kita bertemu lagi di Talking by Faith edisi 3. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Ya teman-teman, saya pernah menjadi satu domba yang hilang itu. Pengalaman saya ini dimulai ketika saya pertama kali mengikuti retret semacam ini. Waktu itu saya memiliki pasangan dan kami sudah cukup lama berpacaran. Sebelum mengikuti retret tersebut, saya terjebak dalam satu dosa, yaitu saya mencari hiburan yang tidak sehat. Saya terjebak dalam dosa seksualitas dengan orang lain dan pasangan saya tidak mengetahui hal tersebut. Dosa itu cukup lama saya lakukan hingga satu ketika saya dan pasangan saya mengikuti satu retret seperti ini. Dalam retret tersebut, Tuhan menjamah saya dengan luar biasa. Dan sepulang dari retret saya memutuskan untuk berhenti dan keluar dari dosa itu. Saya bergumul, tapi pada akhirnya saya berhasil lepas dari dosa itu. Saya dan pasangan saya akhirnya mulai bergabung dengan satu komunitas, dan disitulah kami mulai belajar mengenal Tuhan Yesus dan bagaimana cintanya kepada kita terlepas apapun kondisi kita. Retret yang saya ikuti ini adalah retret rutin setiap tahun, dan tahun berikutnya setelah saya mengikuti kembali retret tersebut, saya dan pasangan saya mulai melayani. Tepat di sesi adorasi pada retret tersebut, Tuhan ingatkan saya dengan pengalaman dosa yang saya lakukan dahulu. Dan Tuhan minta saya untuk mengakui itu kepada pasangan saya. Waktu itu saya kaget dan saya katakan dalam doa saya kepada Tuhan, saya bilang, saya sudah tidak melakukan dosa itu lagi 1 tahun terakhir. Dan kami baru aja melayani Tuhan. Kenapa saya harus bilang dan mengaku kepada pasangan saya atas dosa-dosa itu? Bisa-bisa nanti kami putus. Padahal kami sudah mulai naik ke tahap yang serius dan mulai membicarakan pernikahan. Dalam doa tersebut muncul satu kalimat yang terus-menerus merema dalam hati saya, yaitu akui. Berulang-ulang juga setiap kata itu muncul, saya berdebat dalam doa saya. Saya katakan, pasangan saya tidak tahu buat apa Tuhan, dan saya juga sudah bertobat, saya sudah berhenti, apalagi kami bisa putus loh Tuhan. Bahkan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, pasangan saya baru saja melayanimu, apa Tuhan tega? Dan kembali, jawaban yang saya dapati adalah akui. Di tengah-tengah adorasi itu, saya hanya bisa menangis dan saya akhirnya tanya sama Tuhan, "Oke Tuhan, tapi bagaimana dengan hubungan saya?" Dan hanya satu kata yang muncul dalam hati saya, yaitu percaya. Dan saya yakin teman-teman bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepada saya. Teman-teman, sepulang dari retret saya penuh dengan pergumulan dalam hati saya. Pada akhirnya saya memutuskan untuk coba percaya dengan Tuhan. Ya, saya mengakui semua hal-hal jahat yang telah saya lakukan dan dosa-dosa saya itu kepada pasangan saya. Tepat seperti dugaan saya, pasangan saya sangat marah dan menangis. Hari itu rasanya begitu panjang teman-teman. Di situ saya merasakan ternyata dosa itu sangat menyakitkan bagi saya
bagi pasangan saya, dan tentunya bagi Bapak. Tapi Bapak kita sungguh luar biasa. Teman-teman tahu, ketika itu pasangan saya mengatakan hal yang sangat indah dan luar biasa, yang setiap kali saya mengingatnya menjadi satu pengalaman yang begitu emosional untuk saya. Ia mengatakan, kalau Tuhan memintamu untuk mengaku, sekarang Tuhan memintaku untuk memaafkanmu. Ya teman-teman, kami rekonsiliasi dan hubungan kami membaik. Hingga kini kami masih melayani bersama dalam komunitas yang sama yang membuat kami bertumbuh. I walk by faith teman-teman dengan mengakui hal tersebut, menyerahkan seluruh dosa dan keterikatan saya ke bawah kaki salib Yesus. I have lost, but now I found. Betul teman-teman, saya pernah menjadi satu domba yang hilang, tapi Tuhan Yesus bergegas mencari saya, dan sekarang saya aman dalam dekapannya. Saya tidak tahu bagaimana gambar diri yang teman-teman miliki terhadap diri teman-teman sendiri. Tapi percayalah, kalau saya saja Tuhan cari, saya yakin Tuhan yang sama juga akan mencari sedalam apapun kita jatuh, serusak apapun gambar diri kita terhadap diri kita sendiri. Karena walaupun dosa kita merah semerah tirmizi, akan diubahkan menjadi putih seputih salju, ataupun semerah kain kesumba akan berubah menjadi putih seperti bulu domba. This is me, talking by faith. Now share me your story. God bless you.